segitu banyaknya cabang olahraga, kok bisa lah bang itu berkecimpung di karate? Dibully nangis, jadi punya keinginan main karate itu tuh bisa berantem. Selamat datang di Ruang Olahraga Indonesia. Latih dirimu, latih fisikmu, latih mentalmu menuju Indonesia yang lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini kita bersama dengan salah seorang legenda hidup cabang olahraga karate, khususnya di Sumatera Utara, yang bernama Dedi Irwansyah Siregar. Sesuai dengan informasi yang saya dapat, Bang Dedi Irwansyah Siregar sudah mengenal cabang olahraga karate sejak berusia 8 tahun. Yang pada saat itu beliau berada di kelas 3 SD, dan sampai sekarang beliau masih terus mendalami cabang olahraga karate, sembari melatih cabang olahraga karate di PPLPD Sumatera Utara. Baik, sahabat olahraga, inilah dia sosok dari seorang Dedi Irwansyah Siregar, legenda hidup cabang olahraga karate. Bang Ded, sehat? Ya, alhamdulillah. Bang Ded, karate, cabang olahraga karate. Sebenarnya cabang olahraga karate itu dari mana, ataupun sejarah singkatnya gimana sih karate itu? Jadi gini, yang saya tahu sejarah singkat karate itu awalnya memang berasal dari Jepang. Jepang ya? Salah satu daerah di Jepang namanya Okinawa. Ya. Cuman memang yang membawakan karate pertama kali itu memang bukan orang Jepang murni. Jadi dia ada beberapa biksu dari India yang dikejar-kejar dari negara, lari ke Jepang. Mereka bertahan di hutan segala macam. Terdengarlah kabar itu oleh Kekaisaran Jepang. Masa itu Jepang masih sistem kerajaan. Ya, sistem kerajaan. Jadi Kaisar menurunkan tentaranya untuk mengusir lah kawan. Itu memang pada saat itu memang biksu ini kuat gitu, untuk bela dirinya itu. Makanya namanya Kaisar ini kan juga nggak bodoh-bodoh amat ya. Dia minta ajarin tuh, akhirnya dari Jepang lah hasil. Jadi Bang Ded, singkatnya sebenarnya karate itu yang dibawa dari salah seorang biksu dari India gitu ya. Baru dia lari ke Jepang, ataupun entah apa ceritanya dia sampai ke Jepang. Kemudian di Jepang orang India yang biksu ini terdengar oleh kerajaan Jepang. Singkat ceritanya belajar karate lah orang Jepang ini ke biksu ini gitu ya. Alhasil Jadi salah satu. Ya, alhasil Jepang mengklaim bahwasanya sebenarnya karate itu dari Jepang gitu ya. Itulah singkatnya. Itu singkatnya. Oke. Segitu banyaknya cabang olahraga, kok bisa lah bang itu berkecimpung di karate? Ini nih. Sebenarnya awalnya aku main karate itu karena sepupu. Sepupu ini kebetulan juga mantan atlet di Sumatera Utara, sampai PON Jakarta 92 kalau nggak salah, beliau main. Sepupu abang main di PON di Jakarta. Dari situlah awal mula abang. Oke, terus kenal karate. Awalnya main karate ini bukan untuk prestasi. Karena kebetulan aku memang dulunya anak yang cengeng ya. Cengeng dalam artian anak-anak lah gitu anak-anak lah pada saat masa itu dibully nangis, jadi punya keinginan main karate itu tuh bisa berantem gitu doang. Berarti motivasi abang dulu awalnya untuk berantem, mau bela diri untuk berantem dari bulian kawan-kawan gitu ya. Terus berjalannya waktu semakin didalamin, karate ini makin enak gitu. Enaknya dalam artian ya bisa ikut kejuaraan, bisa dapat fasilitas yang gratis lah kalau kita bilang kan, semua ditanggung kan, seperti itu. Makanya akhirnya jadi kayak fokus jadi atlet karate gitu. Jadi singkatnya makin apa namanya, makin hobi lah gitu ya. Jadi hobi. Jadi hobi.
berawal dari sepupu abang yang ikut PON di Jakarta. Kemudian abang coba kok enak gitu ya. Coba lagi kok enak gitu. Iya, benar. Saya searching di Google internet, banyak sekali nih prestasi abang nih. Mulai tahun 2001. 2001 Ya. Start abang dari 2001 ya. 2001 ini. Jadi 2001 tulisan yang saya lihat di Google itu Kejurnas Perguruan Inka di Palembang. Kalau boleh tahu apa dibalik cerita tahun 2021 itu? Tahun 2001 itu pertama kalinya masuk di tim perguruan. Karate ini kan ada perguruan nih. Ya. Kayak klub lah kalau kita bilang kalau di sepak bola. Jadi di perguruan saya seleksi daerah, seleksi tim Sumatera Utara, mainlah di kejuaraan event di Palembang. Itu SMP kelas 1 ingat kali. SMP kelas 1 dari Medan tuh naik bus rame-rame satu tim. Ya. Pertama kali event nasional yang saya ikutin itu Kejurnas perguruan di Palembang. Di situ saya dapat juara 3 perunggu. Ya. Oke. Itu pertama sekali abang ikut Kejuaraan kompetisi nasional, kompetisi nasional. selevel Kejurnas Perguruan Inka dapat juara 3. Iya. Oke. Jadi di 2001 Bang Deddy Irwansyah Siregar sudah mendapatkan prestasi di Kejurnas Perguruan Inka Palembang dan berhasil mendapatkan juara 3. Bang Ded, terus berjalan waktu di 2005 juga ada, saya lihat Kejurda Purki Sumut, 2006 Kejurda Purki Sumut Medan, dan di 2007 Kejurnas Junior Piala Mendagri. Piala Mendagri. Betul banget ya? Iya. Di 2007. Nah, di tahun 2007 apa cerita di balik tahun 2007? 2007 dulu di Sumatera Utara ada namanya program GGE, Gerakan Garuda Emas. Ya, oke. Gerakan Ya. Garuda Emas untuk pembinaan atlet junior, kadet junior. Di seniornya itu KONI yang membina seperti itu. Nah, di 2005 di situ saya bergabung di tim Orki Sumatera Utara untuk tim junior. Oke. Tim junior. Nah, itulah mungkin titik baliknya. 2007 Kejurnas Piala Kasta Mendagri. Piala Mendagri. Di Palembang itu, Di Bang, ya? Palembang juara 3. Juara 3. Juara Juara 3 atau juara 2 nih? Juara 3 juara. Juara 3. Typo mungkin itu Google-nya. Juara 3 serius. Juara 3. Berarti saya tulis itu ya, yang di Google itu ya. Ya, Oke Bang Ded. Jadi 2001, 2005 sahabat olahraga, 2006 dan 2007 Bang Deddy ini sudah aktif dan sering mendapatkan medali lah ataupun juara-juara lah dia di tahun-tahun tersebut. Nah, sekarang Bang Ded, kita beralih ke tahun 2008. Kejurnas Senior Piala Kasat. Kejurnas Senior Piala Kasat ya. Nah, Itu tunggu Bang Ded. Itu kejuaraan itu berada di Jakarta ya? Jakarta ya. Oke. Nah, sekarang di tahun 2008 apa yang atau apa cerita apa di tahun 2008 itu? 2008 itu kan Kejurnas Piala Kasat ini setelah PON. Setelah PON. Jadi kebetulan PON dulu itu kalau nggak salah PON itu di bulan Juli di Kalimantan Timur. Di situ juga saya di tim untuk dapat perunggu saat itu di PON Kalimantan Timur. Nah, pulang dari Kejurnas PON itu, tim itu langsung TC lagi, tim Sumatera Utara. TC lagi untuk kejuaraan Piala Kasat. Tunggu Bang Ben. Kan kamu bilang tadi di PON. Di PON. Di PON itu dapat Perunggu. medali. Medali perunggu. Wah. PON Kaltim perunggu. Itu Berarti PON pertama saya. PON pertama tahun 2008. 2008. PON Kaltim. PON Kaltim. PON ke-17 kalau nggak 17 salah ya. ya. PON ke-17 Abang sudah mendapatkan juara 3. Perunggu ya. Oke. Kemudian lanjut lagi ke Jurnas. Nah, Kejurnas Piala dapat Kasat. Piala Kasat. Jadi Kejurnas Piala Kasat ini salah satu event tertingginya karate di Indonesia iya. untuk kelas senior. Oh, gitu ya. Ya, Oke. Lanjut kita Bang Ded ke tahun 2009. Malaysia Open. Ada cerita apa di Malaysia Open? sebelum Malaysia Open ini, sorry aku potong dulu, baru aku ingat. Ya.
sebelum Piala Kasar ada seleknas tim junior. Nah, kebetulan di saat itu kan umur masih umur 20 ya. Ya, ya. Jadi ada yang namanya kelas under 21. Under 21 tahun masuk juga di tim nasional untuk tim junior Ya, ya. di kejuaraan Asia. Ya, ya. Kejuaraan Asia AKF namanya. Kalau di karate itu AKF. Kejuaraan Asia di Kinabalu, Malaysia. Nah, itu sebelum Piala Kasar. Nah, ini mumpung ingat. Oh, iya, iya. Di situ peringkat 7 Asia Jadi junior. dalam jangka waktu 2 tahun 2008 2008 mana dulu nih kompetisi yang diikuti? 2008 itu PON dulu. PON dulu ya. PON Sorry, saya potong dulu Bang Det. PON PON ke-17 ke-17 di Kalimantan Iya, Timur, itu di bulan Juli kalau nggak salah. juara 3. Juara 3. Kemudian berlanjut Kejurnas, lagi berlanjut ke Kejurnas Senior Piala Kasar. Nah, sebelum Kejurnas Senior ini seleknas dulu nih. Oh. Nah, seleknas itu di bulan 8. Saya ingat di bulan 8 seleknas untuk tim junior. Kebetulan lolos peringkat 1. Di bulan 9 awalnya itu main di kejuaraan Asia Junior Di Kuala Lumpur. di Kinabalu, Malaysia. Oh, iya. Kalimantan tuh, di Kalimantan. Malaysia yang di Kalimantan. Oh gitu ya. Ya, piala kejuaraan Asia. Iya, Asia Berarti Junior. antara 2008 ke 2009 sudah Ada beberapa event yang ikut gitu. gitu ya. Padat lah. Semua event itu dapat medali semua. Dapat medali. Oke. Dapat medali. Baik Bang Det, kita lanjut ke tahun 2010. 2010 sampai dengan 2011. Di 2010